Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisy Akbar dari kelas 3M dengan NIM 2204411493. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi yang telah saya buat dengan judul yaitu topologi jaringan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu ada pengertian dari topologi jaringan. Topologi jaringan sendiri yaitu suatu bentuk rangkaian struktur yang dibangun dan terdiri dari beberapa komputer yang saling berhubungan dengan menggunakan media kabel atau nirkabel. Ada pula pendapat tentang mashen.com 2019, topologi jaringan juga bisa diartikan sebagai perencanaan dalam pembangunan sebuah jaringan yang dimana topologi ini berfungsi untuk menggambarkan bagaimana komputer saling terhubung dengan perangkat lainnya dalam suatu ruangan. Selanjutnya ada jenis-jenis topologi jaringan. Topologi jaringan sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada topologi fisik, ada juga topologi logis. Topologi fisik sendiri terbagi menjadi dua poin, yaitu ada point-to-point connection, yang kedua yaitu multi-point connection. Sedangkan topologi logis terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada topologi jaringan mesh, topologi jaringan tree atau biasa disebut dengan topologi pohon. Yang ketiga itu ada topologi jaringan ring. Yang keempat itu ada topologi jaringan bus. Yang kelima ada topologi jaringan star. Yang keenam ada topologi jaringan linear. Serta yang terakhir ada topologi hybrid. Topologi yang pertama yaitu point-to-point connection. Di dalam point-to-point connection sendiri, koneksi antara dua perangkat terjadi melalui suatu kabel, nirkabel atau biasa disebut dengan wireless. Pada bagian ini kita dapat melihat contoh gambar dari jaringan point-to-point. Selanjutnya itu ada jaringan multi-point connection. Multi-point connection sendiri merujuk pada beberapa perangkat yang terlibat dalam koneksi multi-point. Pada beberapa perangkat yang memiliki nomor khusus unik untuk mengidentifikasi satu sama lain. Di sini juga sudah terdapat contoh gambar dari jaringan multi-point. Selanjutnya ada topologi jaringan mesh, di mana topologi jaringan ini disebut juga sebagai dengan topologi jala, merupakan topologi yang menerapkan hubungan antara sentral secara penuh atau bisa digunakan untuk rute yang banyak. Topologi ini menggunakan sebuah kabel tunggal karena tidak menggunakan hub atau switch. Contoh gambar dari topologi jaringan mesh sendiri telah saya tampilkan pada slide ini. Kemudian slide selanjutnya ada topologi jaringan tree atau biasa juga disebut dengan topologi pohon, di mana topologi pohon adalah kombinasi karakteristik antara topologi bintang dan topologi bus. Topologi ini sendiri berdiri atas kumpulan topologi bintang yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur tulang punggung atau backbone. Komputer-komputer dihubungkan ke hub, sedangkan hub lain dihubungkan sebagai jalur tulang punggung. Adapun contoh dari topologi jaringan sudah saya tampilkan pada bagian kanan slide. Selanjutnya pada slide berikut ada topologi jaringan ring. Topologi ring atau disebut dengan topologi cincin merupakan sebuah topologi yang rangkaiannya berbentuk cincin dan menghubungkan antar komputer dengan komputer lainnya tanpa menggunakan hub atau switch. Karena dalam proses pemasangan ini menggunakan sebuah LAN card, di mana topologi ring sendiri berbentuk sebagai cincin atau biasa juga disebut dengan topologi cincin. Selanjutnya ada topologi jaringan bus. Topologi bus adalah sebuah topologi jaringan yang sederhana karena pada instalasinya topologi ini menggunakan kabel koaksial pada setiap node klien atau konektornya. Pada slide ini saya telah menampilkan gambar dari topologi bus, di mana setiap
di mana bentuk dari topologi bus ini berbentuk memanjang atau biasa juga disebut dengan persegi panjang, bentuknya sama persis dengan bentuk sebuah bus. Selanjutnya ada topologi jaringan star. Topologi star adalah sebuah topologi jaringan yang biasa disebut sebagai topologi bintang. Dan topologi ini menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan antara kliennya. Selanjutnya ada topologi linear, di mana topologi linear ini sering juga disebut dengan topologi bus berurut. Topologi ini umumnya hanya menggunakan satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer, di mana dapat dilihat pada contoh gambar yang telah saya tampilkan pada slide ini, contoh dari topologi linear. Selanjutnya, topologi terakhir yaitu topologi hibrid. Topologi hibrid sendiri bisa diartikan sebagai model topologi baru pada sebuah jaringan komputer yang tercipta dari gabungan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda jenis. Pada slide ini saya telah menampilkan contoh dari gambar topologi hibrid. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan setiap jenis topologi jaringan. Yang pertama, kelebihan dari point-to-point connection. Topologi point-to-point merupakan salah satu topologi yang paling sederhana dan mudah dikelola dalam dunia jaringan komputer. Setiap perangkat hanya terhubung dengan satu perangkat lainnya, sehingga tidak ada kebingungan dalam rute komunikasi. Hal ini meminimalkan kemungkinan terjadinya konflik jaringan dan masalah konektivitas yang rumit. Selanjutnya, ada kekurangan dari point-to-point connection. Salah satu kekurangan utama dari topologi ini adalah keterbatasannya dalam hal konektivitas. Setiap simpul dalam jaringan point-to-point hanya terhubung langsung dengan satu simpul lainnya, yang berarti bahwa jika Anda ingin terhubung ke lebih dari satu perangkat, Anda perlu mengkonfigurasi saluran komunikasi terpisah untuk setiap pasangan perangkat. Hal ini dapat menjadi tidak efisien dalam jaringan yang besar atau jaringan yang kompleks. Selanjutnya ada kelebihan dari multi-point connection. Kelebihan utama dari multi-point sendiri adalah fleksibilitasnya. Dengan menggunakan multi-point, Anda dapat menghubungkan banyak perangkat jaringan komunikasi tanpa perlu mengkonfigurasi setiap perangkat secara terpisah. Berikut itu ada kekurangan dari multi-point connection. Kekurangan dari jaringan multi-point seperti yang digunakan dalam komunikasi atau jaringan komputer dapat mencangkup beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kerentanannya terhadap gangguan dan kegagalan lebih tinggi dalam jaringan multi-point karena suatu titik kesalahan dapat memengaruhi banyak pengguna atau perangkat sekaligus. Kemudian ada kelebihan dari topologi jaringan mesh. Yang pertama yaitu bandwidth limitnya yang lumayan besar. Yang kedua itu ada keamanan yang terhandle dan pengaturannya yang mudah. Yang ketiga sendiri yaitu dalam hal pengiriman data, sulit untuk terjadinya tabrakan data atau biasa juga disebut dengan collision, karena jalur pengirimannya yang banyak. Adapun kekurangan dari topologi jaringan mesh yaitu pertama, pada pemasangannya sangat rumit karena membutuhkan banyak kabel. Yang kedua yaitu biaya pemasangannya sangat mahal. Yang ketiga itu ada untuk tempat instalasinya pada ruangan sangat sempit dan terkesan tidak rapi. Kelebihan topologi selanjutnya itu ada topologi tree atau biasa juga disebut dengan topologi pohon. Salah satu kelebihan dari topologi jaringan tree adalah kemampuannya untuk diperluas. Anda dapat dengan mudah menambahkan cabang atau node baru ke dalam jaringan tanpa memengaruhi keseluruhan struktur. Adapun kekurangan dari topologi jaringan sendiri yaitu salah satu kekurangan utama dari topologi jaringan yaitu kerentanannya terhadap kegagalan.
Dalam topologi ini, semua perangkat terhubung dengan hierarki berjenjang dengan satu simpul atau perangkat sentral sebagai akar pohon. Kelebihan topologi selanjutnya itu ada dari topologi jaringan ring. Kelebihan topologi jaringan ring berbentuk dalam topologi jaringan ring, data mengalir melalui jalur tunggal sehingga kegagalan satu titik tidak akan mengganggu sisa jaringan lainnya. Adapun kekurangan dari topologi jaringan ring yaitu jaringan ring memiliki beberapa kekurangan, biaya pemasangan dan pemeliharaan juga bisa menjadi lebih tinggi dalam topologi ring. Kelebihan topologi selanjutnya itu ada jaringan bus. Salah satu kelebihan utamanya adalah kesederhanaan desainnya. Jaringan bus sendiri terdiri dari satu jalur pusat yang dihubungkan dengan semua perangkat dalam jaringan. Ini membuat instalasi dan konfigurasi jaringan menjadi lebih mudah dan hemat karena Anda hanya perlu satu jalur kabel utama. Namun, adapun kekurangan dari topologi jaringan sendiri yaitu kerentanannya terhadap gangguan dan kegagalan. Jika salah satu node dalam jaringan mengalami kerusakan atau gangguan, maka seluruh jaringan bisa terganggu karena semua node terhubung dalam satu jalur fisik. Ini membuat topologi bus kurang dapat diandalkan dalam lingkungan di mana ketersediaan jaringan sangat penting. Kelebihan topologi jaringan star. Topologi star memudahkan manajemen jaringan dengan semua koneksi terpusat di satu titik atau biasa juga disebut dengan switch atau hub. Pemantauan dan konfigurasi jaringan menjadi lebih mudah. Namun, adapun kekurangan dari topologi jaringan star sendiri yaitu kerentanannya terhadap kegagalan pusat dalam topologi star. Ada satu titik pusat hub atau switch yang berperan sebagai penghubung utama antara semua perangkat dalam jaringan. Jika titik pusat ini mengalami kerusakan, maka gangguan, maka seluruh jaringan dapat terganggu atau bahkan mati total. Selanjutnya ada kelebihan dari topologi linear. Topologi linear ini sangat sederhana dan mudah dikelola. Setiap perangkat terhubung dalam urutan sejajar yang membuatnya mudah untuk mengidentifikasi masalah jika terjadi gangguan pada jaringan. Adapun kekurangan dari topologi linear yaitu kerentanan terhadap gangguan dan kegagalan karena semua perangkat terhubung secara berurutan. Jika salah satu perangkat mengalami gangguan atau kegagalan, maka seluruh jaringan bisa terganggu. Selanjutnya yaitu topologi terakhir, topologi hibrid. Topologi hibrid memberikan tingkat keandalan yang tinggi dengan menggabungkan topologi seperti bintang dan bus atau bintang dan lingkaran. Jaringan memiliki cadangan rute komunikasi. Adapun kekurangan dari topologi hibrid sendiri yaitu karena melibatkan beberapa jenis topologi yang berbeda, konfigurasi dan pemeliharaan jaringan dapat menjadi lebih rumit. Hal ini dapat mengakibatkan biaya yang lebih tinggi dan kesulitan dalam pengelolaan jaringan, terutama ketika terjadi masalah atau perlu dilakukan perubahan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.